Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Halo, aku Citra. Oke guys, kali ini aku mau bikin video yang berbeda dari konten-konten aku yang sebelumnya. Nah, kalau kalian yang sudah mengikuti aku dan sudah subscribe aku, pasti kalian tahu dong tentang konten-konten aku yang sebelumnya, yaitu konten-konten yang berisi tentang kecantikan ya guys, beauty vlog gitu. Dan video yang sebelumnya itu yang udah aku upload itu tentang challenge ya, challenge kepintaran bersama anak. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa tonton dulu video-video aku sebelumnya. Nah, di sini di video kali ini aku buat video yang berbeda ya guys. Di sini aku mau bikin video tentang cerita dan pengalaman kehidupan aku selama ini ya guys. Kenapa aku di sini ingin berbagi pengalaman ini, berbagi cerita ini, bukan untuk bermaksud apa-apa ya teman-teman, karena di sini status aku sebagai YouTuber pemula. Di sini tuh aku masih sangat pemula banget dan aku belum tahu semuanya tentang apa itu YouTube, apa itu semua peraturan di YouTube. Dan mungkin istilahnya di sini tuh aku awam banget ya guys. Di sini tuh aku masih belajar dari nol dan aku baru memahami semua prosedur yang ada dalam YouTube. Nah, di sini karena aku benar-benar YouTuber pemula, di sini aku mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman hidup aku selama ini. Mungkin ya teman-teman, ini tuh mungkin entah apa ya, bisa dibilang harapan, cita-cita atau keinginan, atau mungkin ada yang menganggap ih kamu halu banget ya, mana mungkin kamu bisa sukses gitu. Jadi kali ini di video ini karena aku baru banget aku bergabung dengan YouTube, di sini aku mau cerita tentang pengalaman hidup aku ke kalian, agar kalian tidak berpikir kalau aku itu hidupnya itu enak, hidupnya berkecukupan, segalanya itu aku bisa. Jangan beranggapan seperti itu ya guys. Di sini aku mau bercerita dari aku masih kecil sampai aku sekolah dan sampai aku seperti saat ini aku udah menikah, punya suami dan punya anak. Oke guys, sebelum kalian penasaran ke cerita aku, kalian jangan lupa ya guys untuk like, comment, dan subscribe channel aku di bawah ini, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya guys, supaya channel aku bisa berkembang, supaya terus aku bisa upload video, bisa nanti kalian tahu video aku selanjutnya. Oke guys, karena di sini aku benar-benar butuh banget dukungan kalian semua, dan aku juga ucapin terima kasih banyak yang selama ini udah ngikutin channel aku, yang udah subscribe YouTube aku dan udah ngikuti video-video aku. Terima kasih. Di sini aku tidak bisa membalasnya satu persatu ya teman-teman. Semoga Allah semua yang membalasnya untuk kalian, karena berkat kalian aku makin semangat buat video dan aku makin gigih lagi. Aku positif thinking aja kalau aku pasti bisa. Mungkin saat ini aku belum jadi apa-apa teman-teman, tapi di pikiran aku dan hati aku sangat yakin di sini aku punya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita usaha ya guys. Jadi buat kalian jangan pantang menyerah, jangan putus asa, raihlah impian kalian setinggi-tingginya. Meskipun kalian bukan anak orang kaya atau apapun itu, kalian tidak berkecukupan, kalian jangan minder, kalian jangan berputus asa, jangan menyerah, karena itu karena itu gak akan membuat kalian semakin sukses, tapi itu akan membuat kalian semakin down, semakin mental kalian itu gak kuat, dan akhirnya kalian menjadi stres guys. Di sini, sebelum aku bercerita teman-teman, di sini aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Citra Widya Amanda Putri. Sebelumnya dari video sebelumnya banyak yang tanya, kakak udah menikah ya, kakak umur berapa, kok kelihatannya masih kayak anak sekolah. Nah, di sini aku mau kasih tahu teman-teman, di sini aku umur 22 tahun dan aku punya anak, umur anakku udah 5 tahun, udah mau masuk TK ya teman-teman. Pas
pasti di sini banyak yang bertanya-tanya dong, kok kakak umur 22 tahun tapi anaknya udah 5 tahun. Pasti banyak yang berpikir kakak hamil duluan ya, di luar nikah atau ini bla 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 gitu ya guys. Itu dari dulu udah banget banyak yang bertanya seperti itu dan berpikir seperti itu, yang nggak kenal aku secara dekat dan tidak tahu kehidupan aku sehari-hari ya gimana ya teman-teman. Nah di sini aku mau bercerita dari perjalanan hidup aku dari awal sampai saat ini, sampai aku sudah menikah dan punya anak. Jadi ceritanya gini, aku ada anak kedua ya teman-teman. Aku punya kakak cowok. Nah ini aku anak kedua. Dulu waktu aku sekolah TK, sekolah SD, habis itu aku naik lulus SD, aku lulus SMP. Nah di situ aku melanjutkan sekolah. Nah di saat aku naik SMP, disitulah keluargaku mengalami problem yang benar-benar drastis, yang membuat orang tua aku benar-benar shock, benar-benar terjatuh saat itu. Dan akhirnya aku di kelas 1 itu benar-benar, di kelas 7 SMP maksudnya, maaf teman-teman ya, sama aja kelas 1 SMP lah ya. Di situ aku benar-benar berjuang banget untuk keluarga aku. Di situ aku punya pemikiran, ya Allah kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Di situ aku punya keyakinan aku harus menjadi anak yang sukses, aku harus bisa membahagiakan orang tuaku. Nah di sini aku mau berbagi pengalaman. Aku cewek, mungkin di saat itu tidak semua orang mampu melakukannya seperti aku, dan mungkin juga ada yang lebih parah dari aku melakukan ini ya teman-teman. Nah waktu itu di kelas 1 SMP itu aku sekolah sambil bekerja, tapi bekerjanya itu bukan yang berat-berat guys. Jadi waktu itu aku kelas 1 aku kayak jual pulsa gitu loh, kayak pulsa keliling gitu. Jadinya aku pakai HP yang jadul, HP Nokia dulu itu yang nggak ada kameranya, HP Nokia Center. Nah di situ aku jualan pulsa keliling. Aku tawarin ke teman sekolah aku, ke kakak-kakak kelasku juga. Di situ aku jualan pulsa, dan di situ meskipun hasilnya nggak seberapa ya guys, kalian tahu kan pastinya hasilnya jualan pulsa itu berapa. Nah dari situ aku pakai uang jajan dari jual pulsa, setidaknya aku meringankan beban orang tua. Tapi di sini aku tidak bisa bercerita ya teman-teman, ada problem apa dengan keluarga aku kok sampai down seperti itu dan jatuh seperti itu. Intinya ini tentang penipuan gitu aja ya teman-teman. Nah dari situ aku bener-bener yang terjatuh banget. Aku nggak tahu harus gimana lagi, sedangkan aku baru masuk sekolah SMP. Nah selanjutnya seiring berjalannya waktu, aku naik kelas 2 SMP ya teman-teman. Nah di saat naik kelas 2 SMP, di situ aku udah mulai berani untuk melakukan pekerjaan yang di luar sekolah. Nah di situ kan kalau SMP itu kan dulu di waktu tahun aku itu masuknya jam setengah 7, pulangnya itu bisa jam 12, jam 1 gitu kan pulangnya. Nah terus aku punya pikiran untuk gimana ya caranya aku bisa meringankan beban orang tua aku gitu. Nah terus akhirnya aku punya ide, aku pulang sekolah itu nggak pulang ke rumah aku, tapi aku pulang ke rumah bibi aku, yaitu adiknya bapakku ya guys. Nah itu aku pulang ke situ. Di situ aku pamitnya mau keluar, aku mau mainan sama teman-teman, aku mau kerja kelompok. Padahal di luar itu aku nggak main, aku nggak kerja kelompok guys. Nah aku malah keluar jalan kaki. Waktu itu aku belum punya sepeda sendiri, dan kan masih SMP juga ya guys, nggak boleh bawa sepeda motor sendiri. Jadinya aku keliling jalan kaki, aku cari pekerjaan, ngelamar kesana kesini dengan omongan, bukan dengan lamaran pekerjaan, yang statusku masih SMP waktu itu. Dan alhamdulillah berkat berdoa dengan Allah, berkat kegigihan aku, keyakinan aku, akhirnya aku diterima di salah satu rumah makan guys. Aku nggak bisa sebutin namanya rumah makan apa, mungkin kalian yang udah kenal aku tahu ya aku kerja di mana waktu aku SMP. Nah disitu aku kerja di rumah makan. Bayangin guys, sekolah dari jam setengah 7 sampai jam 1 baru pulang. Itu aku
pulang itu aku langsung kayak cuman ngerjain PR, terus ngerjain tugas-tugas dari sekolah, habis gitu makan, terus sorenya itu mandi. Jam 4 itu aku langsung pergi kerja, dan alhamdulillah besoknya itu aku langsung boleh kerja di sana. Dan bisa kebayang gak sih, kerja dari jam 4 pulangnya tuh sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Di situ aku kerja sebagai pelayan awalnya guys. Waktu itu aku kerja berapa bulannya nggak tahu, aku lupa. Intinya di situ aku sebagai pelayan yang nganter-nganter makanan gitu, dan dapat berapa bulan gitu karena semua karyawan dan bos aku juga mengerti kinerja aku. Dan disitu kan aku dari SMP aku memang hobi masak ya guys, aku udah bisa masak, jadinya aku bantu-bantu masak juga gitu. Terus akhirnya aku dipercaya untuk jadi kasir juga di situ. Nah, karena waktu itu aku pulangnya larut malam jam 12, kadang kalau Sabtu malam minggu tuh aku bisa lembur sampai jam 1 malam. Di situ besoknya kan harus sekolah lagi kerja gitu, akhirnya aku kurang tidur, aku nggak fokus belajar. Nah di situ aku kayak akhirnya nilai aku agak menurun gitu. Bisa dibilang sih dulu aku waktu sekolah prestasinya lumayan lah, walau gak pinter-pinter banget ya teman-teman. Tapi karena aku bisa bekerja, akhirnya aku kurang fokus sama sekolah itu, karena nilai aku turun, jadinya terus orang tua aku menyuruh aku berhenti bekerja. Tapi di situ aku nggak mau berhenti karena aku tahu bagaimana keadaan orang tua aku saat itu ya guys. Jadinya aku tetap bekerja aja, aku kuat-kuatin di situ. Aku harus bisa bagi waktu. Akhirnya aku berpikir gimana caranya ya. Nah akhirnya aku selama kerja waktu itu aku bawa buku pelajaran aku guys waktu sekolah. Nah di situ aku sambil bekerja, di sela-sela waktu kosong, waktu bekerja, waktu nggak ramai, di situ aku gunakan waktuku untuk belajar. Dan perlu kalian tahu guys, di zaman waktu aku SMP kerja 1 bulan dengan jam kerja dari jam 4 sampai jam 11, jam 12 malam, gaji aku 1 bulan hanya 200 rupiah guys. Bayangin sehari dapat berapa, 8 ribuan gitu kayaknya ya. Rasanya itu bener-bener yang kayak mau nyerah, mau nangis, tapi gimana lagi, itulah kehidupan aku yang harusnya aku jalani. Dan di situ dengan uang segitu aku membantu orang tua aku meringankan bebannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi masalah itu. Jadinya aku harus tetap berjuang saat itu guys, aku pantang menyerah. Dan akhirnya setelah aku lewatin demi sedikit permasalahan itu mulai memudar, dan akhirnya aku naik kelas 3 SMP. Di situ karena benar-benar harus serius sama sekolah dan pembelajaran ya guys, jadinya aku memutuskan untuk berhenti bekerja, dan sama orang tua aku disuruh berhenti bekerja, aku suruh fokus aja. Nah di situ kelas 3 kan kayak banyak ujian, kegiatan gitu ya guys, kayak ada UN maksudnya ujian nasional, terus ada UAS, ujian akhir sekolah kayak gitu kan. Otomatis aku harus fokus karena kan kelas 3 itu menentukan kita lulus atau enggaknya kan guys, kita mau ke jenjang SMA atau SMK gitu kan ya. Dan alhamdulillah akhirnya setelah aku melewati ujian nasional itu, akhirnya aku dapat kabar gembira kalau aku lulus dengan nilai yang bagus. Meskipun nggak tinggi banget sih, seenggaknya itu standar banget, dan aku seneng banget. Akhirnya aku mendaftar ke sekolah-sekolah, tapi di situ aku nggak mau sekolah di SMA ya guys, karena aku pemikiranku aku ingin di sekolah perjurusan gitu, karena aku kan niatnya kalau setelah lulus sekolah SMK aku mau bekerja. Nah waktu mendaftar ke SMK itu kan aku udah ada tujuannya tuh SMK ini ya, aku nggak bisa sebutin namanya. Ininya itu aku masuk ke SMK negeri, dan pendaftaran itu pun waktu itu aku nggak punya kendaraan sama sekali karena sepeda motor orang tua aku dijual untuk yang masalah waktu itu ya teman-teman. Jadi aku benar-benar nggak punya apa-apa, aku kesana kesini aku harus jalan kaki, dan mungkin kalau jauh banget aku harus naik LIN, mobil angkutan gitu, angkutan umum. Jadinya aku mendaftar ke sekolah itu sendiri, dibantu dengan salah satu temen aku cowok, dia yang bantu aku
bisa dibilang kayak sahabat dekat aku banget, temen dekat aku banget. Setelah aku mendaftar di SMK situ, dan alhamdulillah akhirnya setelah melewati beberapa hari aku keterima di situ guys. Di situ aku seneng banget karena itu impian aku banget. Di situ aku SMK aku ambil jurusan perkantoran ya guys, karena basically aku memang suka dengan yang perkantoran. Dulu waktu aku SMP aku pernah punya harapan kayak aku kerja di kantoran gitu, aku jadi sekretaris atau aku menjadi intinya kayak bawahan gitu, bawahan dari atasan yang bisa dipercaya gitu ya teman-teman. Itu adalah impian aku dulu, tapi apa daya, semua itu takdir dari Allah. Aku nggak tahu sekarang mungkin aku seperti ini, tapi aku nggak tahu beberapa tahun ke depan aku seperti apa. Mungkin aku bisa mengangkat derajat orang tua aku bisa membahagiakan orang-orang tersayang aku, orang-orang terdekat aku. Mudah-mudahan kalian bantu doakan aku ya guys, karena di sini aku baru berjuang, aku baru berusaha. Nah di sini aku mau lanjutin cerita yang tadi. Nah di situ aku udah mulai masuk SMK. Nah aku langsung udah mulai masuk sekolah ya guys. Di situ aku kelas 1. Nah kelas 1 waktu semester 1 aku masih pulang pergi gitu ke rumah orang tua aku, yaitu dengan mengendarai angkutan umum. Dan dalam sehari itu aku harus mengeluarkan biaya Rp4.000 waktu itu ya guys. Kalau sekarang mungkin nggak boleh, salah, kalau pulang pergi Rp8.000 ya bun, Rp8.000 aku harus naik angkutan umum. Bayangkan kalau aku setiap hari naik angkutan umum, dalam sebulan aku udah mengeluarkan biaya berapa. Sedangkan kalau misalkan aku masih kerja waktu itu gajiku 200, tapi aku harus mengeluarkan biaya berapa, belum untuk dan lain-lainnya, perlengkapan sekolah aku, belum lagi uang saku aku gitu. Jadinya pas mau semester 2 itu akhirnya aku memutuskan untuk ngekos waktu itu di dekat sekolah aku ngekos di situ agar meringankan beban orang tua aku. Waktu itu masih murah banget sih kos-kosan aku waktu itu, sebulan cuma 100.000 karena untuk pelajar ya guys. Akhirnya aku senang banget aku bisa dapat kos-kosan yang murah, dan di situ teman-teman aku baik semua, nggak ada yang saling jahat, saling sindir-sindir gitu, yang membeda-bedakan sesama gitu. Alhamdulillah nggak ada, semuanya baik-baik banget. Dan di situ ada kakak kelasku yang baik-baik banget juga. Di sini aku masih inget banget perjalananku selama kos waktu itu. Nah akhirnya waktu itu aku berunding sama almarhum ibu aku. Di sini ibu aku udah meninggal ya guys. Di sini aku orang tuaku tinggal bapakku aja. Jadi waktu itu aku runding sama ibu aku. Maaflah jadi sedih. Aku runding sama ibu aku waktu itu, aku bilang, Bu, gimana ini aku udah SMA, sedangkan jam sekolah aku itu jam 6 aku udah siap-siap masuk sekolah itu dari jam 6:30 sampai pulangnya tuh jam 3 sore. Karena SMK kan ya guys, baru masuk sekolah juga kan, jadi kayak banyak kegiatan orientasi atau apa itu. Terus aku bilang, gimana aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa bantu ibu dulu, gimana aku bilang. Terus akhirnya aku kasih solusi, gimana kalau misalkan aku jualan aja di sekolahku gitu. Nanti aku bilang, Mas yang suruh ngantar ke kosan, aku bilang gitu ke ibu. Karena kan aku punya kakakku tuh kerja di hotel dekat rumah orang tua aku situ. Jadi aku bilang kayak gitu, gimana kalau misalkan jual apa aja gitu nanti dibawa ke sekolah biar aku yang kelilingin gitu. Akhirnya terus ibuku mau, akhirnya dari situ naik semester 2 aku jualan teman-teman di sekolah. Kalian bisa ngebayangin nggak, di sekolah yang besar yang terkenal, tapi di situ aku baru kelas 1 tapi aku harus jualan. Waktu itu aku jualannya banyak banget sih, macam-macam gitu. Dari yang pertama aku jual tela-tela. Waktu itu kalian tahu kan tela-tela teman-teman, yang singkong dikasih balado digoreng gitu, kasih tela dibungkusin gitu.
terus aku keliling waktu jam istirahat. Jadi waktu jam istirahat itu aku bawa daganganku keliling ke semua kelas, masuk satu persatu menawarkan dagangan aku, dan alhamdulillah semua teman-teman aku dan kakak-kakak kelas aku respect dengan baik dan jualanku habis. Dan kadang kalau aku libur jualan gitu sampai datang ke kelas aku gitu loh, nanya, Citra ada telat-telatnya nggak gitu. Aku jadi tambah excited, aku melepas rasa malu aku, rasa gengsi aku demi membantu orang tua aku saat itu. Dan disitu aku juga jual pentol cilok, terus aku jual bihun goreng yang dibungkusin pakai kertas minyak gitu. Waktu itu aku jualnya berapa ya, 2000 atau 1000-an gitu. Aku biasanya bawa 30 biji gitu. Dan disitu aku nggak mau minta uang saku sama orang tuaku, guys. Di situ bener-bener kayak misalkan aku jualan, aku bawa 30 biji makanan ya, nanti laku 25 atau 27, sisa 3, sisa 5, itu yang aku buat jajan, itu yang aku makan sama aku istirahat. Jadi aku nggak pernah yang namanya jajan di kantin. Itu kan kalau aku punya uang lebih baru aku jajan di kantin. Teman-temanku yang pada makan bakso yang harganya 10.000 tiap istirahat, bisa makan apa aja, bisa jajan apa aja, dan udah megang HP yang bagus-bagus. Di situ aku masih pegang HP yang biasa, yang cuman bisanya buat telepon sama SMS. Mungkin teman-teman aku yang udah pegang BBM gitu. Nah di situ karena aku rajin banget untuk semangat belajar dan aku mengejar impian aku, mungkin saat itu aku berpikir mungkin aku bisa. Dan disitu semua guru-guru di kelas aku itu hafal banget sama aku, dan kayak intinya kayak aku punya nama di situ gitu, meskipun aku bukan orang punya ya guys. Jadinya di situ aku jualan, dari situ aku membantu orang tua aku. Nah di pertengahan jalan mau hampir naik kelas 2, di situ tiba-tiba ibuku sakit ngagetin gitu. Mungkin sih katanya sakitnya itu udah lama, tapi ibuku tuh nggak pernah mau periksa, dan baru dirasa ibuku tuh sakit diabetes, guys. Waktu itu tiba-tiba kaget banget. Gulanya berapa aku lupa, itu udah yang 5 tahun lalu gitu. Sakit diabetes, dan akhirnya otomatis biaya yang selama ini ditabung untuk sekolah aku itu digunakan untuk mengobati ibu aku yang lagi sakit. Dan sedangkan di problem yang lain waktu itu bapakku dulunya kerja PLN, dan peraturannya itu dulu tiba-tiba berubah gitu, kayak ganti kepala gitu, tiba-tiba di PHK sebelum usianya. Dan aku bener-bener yang shock banget dong, yang seharusnya bapakku di PHK di saat aku lulus, dan ternyata di PHK sebelum aku lulus, guys. Jadinya nggak bisa kebayang aku mau bayar sekolah pakai apa, sedangkan aku jualan tuh bantu untuk orang tua, meringankan beban orang tua sehari-hari. Nah di situ akhirnya aku kenal dengan cowok, dan yang cowok itu bener-bener serius dengan aku. Maksudnya bukan pacaran yang cinta-cinta gitu, intinya yang bener-bener serius. Dan orang tuanya itu juga menyetujui dan suka dengan aku gitu. Dan akhirnya di situ aku membuat kesepakatan, dan aku udah runding ke orang tua aku bilang ke kedua orang tua aku, Pak, Bu, gimana kalau misalkan aku milih berhenti aja sekolah, aku mau fokus bekerja membantu kalian, aku nggak mau membebankan kalian berdua. Nah di situ awalnya orang tuaku bener-bener nggak mau, kamu harus sekolah sampai bener-bener lulus, sayang banget prestasimu tuh. Tapi di situ aku kekeh banget, aku nggak mau membebankan. Dan itu pun kalau misalkan aku sekolah pasti kayak keteteran gitu loh guys, nggak seimbang antara fasilitas sekolah aku sama biaya yang aku punya gitu. Dan waktu itu sempat sebelum kenaikan itu sempat aku itu kerja di kayak jual es gitu, es bubble. Waktu itu kalian tahu kan waktu hits-hitsnya es bubble gitu. Nah di situ aku
aku kerja sekolah itu kan jam setengah 7 sampai jam 3 ya guys. Kalau SMK itu jam 3 pulangnya. Di situ aku pulang cuman ganti baju, mandi, sholat, udah gitu aja langsung aku berangkat kerja, dan pulangnya jam 9 jam 10 malam waktu itu. Dah akhirnya karena aku ngantuk, aku capek, yang namanya PR tugas di rumah itu nggak pernah aku kerjakan, aku sering-sering telat. Besoknya waktu ngumpulin aku nggak ngumpulin, aku sering ditegur sama guruku, sama wali kelasku juga. Nah dari situ aku bener-bener blank. Kadang waktu pembelajaran aku ketiduran, dari situ aku ditegur sama guruku. Dan waktu itu waktu semester 1 yang waktu rapotan itu guys, aku lupa cerita. Di situ kan menerima rapot. Nah waktu itu di saat aku menerima rapot itu, dan aku bener-bener yang blank, shock banget, ternyata aku nggak masuk 10 besar guys. Begitu aku menerima rapot, aku keluar dari kelas di situ tanpa rasa malu, aku tiba-tiba aja gitu aku nangis, karena aku kecewa banget kenapa nggak bisa masuk 10 besar, padahal nilaiku udah cukup tinggi waktu itu. Nggak kebayang kan, padahal nilaiku tuh 89 gitu, apalagi yang 10 besar gitu loh guys. Tapi waktu itu aku bener nangis, tapi mau gimana lagi, karena mungkin ini kesalahan aku sekolah sambil bekerja jadinya aku nggak fokus. Tapi aku nggak pernah menyesali itu semua, karena semua itu aku lakukan demi kedua orang tua aku guys. Nah akhirnya setelah itu udah aku lewati masa itu. Seiringnya berjalannya waktu, mau semester 2 yang tadi aku cerita, tiba-tiba ibuku sakit itu. Nah disitu aku memutuskan untuk berhenti, dan akhirnya sebelum berhenti sempat waktu itu teman-teman aku, terus guru sekolah aku, guru BK juga mendatangi rumah aku, dan membuat kayak mediasi gitu guys istilahnya, kalau please kamu jangan berhenti, apa kamu nggak sayang dengan prestasi kamu, perjuangan kamu selama ini sekolah, langkahmu tinggal sedikit lagi gitu. Dan waktu itu sempat dari guru, dari pihak sekolah itu sempat menawarkan keringanan untuk biaya sekolah aku. Tapi di situ aku mikirkan, kan pastinya nggak semua dibebaskan waktu itu, karena aku bukan dapat beasiswa tapi aku dapat keringanan gitu guys. Jadi aku mikir, dengan keadaan orang tuaku yang sakit, apa aku mampu gitu loh. Yang jelas nanti aku makin membuat orang tuaku kepikiran atau apa. Akhirnya tetap aku memutuskan, maaf pak, saya mau berhenti sekolah aja, saya mau fokus bekerja membantu orang tuaku gitu. Nah saat itu ibuku yang lagi sakit, dan bapakku juga sakit. Waktu bapakku sakit paru-paru, cuma waktu itu yang drop banget ibu aku. Bapakku sakit paru-paru tuh waktu aku masih SD ya guys, waktu parah-parahnya itu. Nah situ ibuku bener-bener drop, sakit waktu itu, cuman nggak dirasa gitu loh, belum sampai parah kayak gitu, cuman udah tahu kalau sakit gitu. Jadi aku memutuskan untuk berhenti. Nah dapat beberapa bulan, akhirnya orang tua pacar aku itu melamar aku, membawa keluarganya datang ke rumah aku guys, menemui orang tua aku dan meminta aku baik-baik. Karena dari pihak kedua itu berpikir, kan aku udah nggak sekolah ya, jadi untuk apa pacaran-pacaran gitu. Saat itu pikiranku, mungkin dengan aku menikah aku meringankan beban orang tua aku. Jadinya aku memutuskan untuk menikah, menerima lamaran dari suami aku saat ini waktu itu. Dan akhirnya kita pun kayak berpikir, nggak usah lah pacaran, takutnya nanti ada kejadian apa-apa yang tidak diinginkan, lebih baik dinikahkan aja gitu. Dan akhirnya dapat beberapa bulan lagi aku sama pacarku itu yang suamiku sekarang ini, aku menikah gitu. Dan menikah dapat 6 bulan, waktu itu aku akhirnya hamil guys. Sekarang menikah 6 bulan ke depan aku hamil, dan aku bilang ke orang tua aku kalau aku hamil, dan disitu seneng juga karena akan mendapatkan cucu gitu ya guys dari aku. Nah akhirnya pas aku hamil muda, aku hamil 2 atau 3 bulan gitu, ibuku makin drop guys, makin drop, keadaannya makin menurun kondisinya. Dan akhirnya aku memutuskan pindah. Waktu itu aku ngontrak ya guys, waktu hamil tuh aku ngontrak rumahnya. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua aku balik ke situ lagi, aku sama suamiku tinggal di situ karena kondisiku ibuku seperti itu, nggak ada yang merawat. Akhirnya aku pindah ke rumah orang tuaku.
Nah waktu itu, waktu kandunganku umur 4 bulan, ibuku bener-bener yang drop, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akhirnya aku sama kakakku memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Waktu itu tengah malam, entah jam berapa, waktu itu jam 2-an gitu, dibawa ke rumah sakit. Dan itu kondisi kandunganku 4-5 jalan gitulah ya, mau kandungan kelima. Dibawa ke rumah sakit waktu itu, sempat nggak sadar juga ibuku. Nah akhirnya dengan penanganan rumah sakit, akhirnya ibuku kondisinya membaik saat itu, tapi nggak boleh pulang karena belum sangat membaik banget, perlu perawatan yang intensif, yang harus dijaga gitu guys, karena waktu itu kaki ibuku udah kayak luka, udah kayak bolong gitu kan, karena diabetes ya guys, jadinya perlu perobatan dari rumah sakit sana. Waktu itu ibuku selama kurang lebih hampir 2 minggu, 13 hari di rumah sakit. Nah waktu itu aku dalam keadaan aku hamil, dan yang alhamdulillahnya aku nggak delalir, kalau bahasa Jawanya ya guys. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kayak nggak ngebu gitu loh, kayak nggak males, kayak nggak lemes gitu. Alhamdulillah aku kuat waktu itu. Aku merawat ibu aku di sana. Nah waktu itu ya, waktu sebelum hari ke-13 itu aku seneng banget. Karena apa? Karena ibuku tuh sempet banget yang sehat banget, dan udah dinyatakan sembuh guys, dan besoknya diperbolehkan pulang. Jadi seneng banget dong aku sama keluargaku, udah kayak kemas-kemas barang yang ada di rumah sakit. Kita rencanakan besoknya mau pulang. Nah tiba-tiba, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, besoknya ibuku tiba-tiba yang drop banget, nggak sadar, nggak bisa apa-apa. Di situ aku bingung banget, dan ibuku tuh harus dikasih kayak nafas buatan gitu, kayak semacam apa ya, kayak oksigen gitu loh, yang nafas buatan ditaruh di hidung gitu. Waktu itu bener-bener drop banget, yang aku bener-bener menjaganya 24 jam. Aku nggak bisa tidur karena aku gelisah, tapi waktu itu firasatku udah bener kayak enak banget, dan ternyata benar guys. Sekarangnya drop, firasatku udah gak enak. Terus besoknya itu ibuku meninggal, subuh itu ibuku meninggal. Aku kaget banget, dan sebelumnya itu memang firasatnya ada sama aku. Ibuku tuh yang benar-benar mau makan, mau ditemenin sama aku, nggak mau ditinggal sama aku, yang bener-bener gak mau pisah dari aku. Dia meluk aku, cium aku, megang tangan aku, dan semuanya dia pokoknya nggak mau ditinggal sama sekali. Bahkan aku pamit mau mandi pun ibuku nggak mau aku tinggal guys. Di situ aku bener-bener yang stres, aku yang shock ya. Aku baru aja menikah, aku baru hamil, umur kandunganku 5 bulan, yang bentar lagi 4 bulan lagi mau lahir. Ibuku melihat cucunya yang diinginkan juga dari aku. Tiba-tiba ibuku pergi ninggalin aku gitu aja. Saat itu aku nggak tahu aku harus gimana lagi. Aku benar sedih, kenapa harus ibuku diambil secepat ini. Akhirnya saat itu semuanya, keluarga aku saling menguatkan aku, termasuk suami aku dan keluarga suami aku, juga keluarga dari ibu aku dan bapakku. Nah di situ aku punya nenek yang bener-bener sayang sama aku. Nah di situ waktu aku mau proses lahiran, terus aku udah 9 bulan gitu kan, aku mengandung, aku proses lahiran, aku berada di rumah mertua aku, dan disitulah bener-bener nenek aku yang merawat aku waktu itu. Dan saat itu juga terus akhirnya lahir. Berjalannya waktu itu dapat 1 tahunan gitu, atau 2 tahun gitu ya. Oh enggak, waktu itu sebelumnya itu waktu anakku umur berapa ya, waktu anakku umur 4 bulan atau 5 bulanan gitu. Di situ aku benar-benar yang dapat musibah lagi guys.
aku dapat musibah, bapakku drop lagi. Yang dulunya dia benar-benar drop waktu aku kelas 6 SD, tiba-tiba waktu aku punya anak umur anakku 5 bulan, bapakku drop lagi dan masuk ke rumah sakit guys, paru-parunya kambuh lagi. Di situ aku yang benar-benar berjuang lagi untuk orang tuaku. Dari situ aku benar-benar bingung. Untung ada nenek aku yang waktu itu menemani aku, dia kondisinya masih sehat, masih kuat waktu itu, namanya jaga anak aku. Untungnya anakku itu waktu itu minum susu formula ya guys, jadi aku bisa kayak pulang pergi ke rumah sakit gitu, aku pulang ke rumah sakit lagi untuk jaga bapakku. Situ anakku bersama nenekku di rumah, dan akhirnya alhamdulillah bapakku boleh pulang, dia sehat kembali. Dan lama-lama kemudian di sini aku udah mulai berusaha tegar, aku berusaha ikhlas atas kepergian ibu aku, karena aku yakin ini yang terbaik dari Allah untuk ibu aku. Mungkin ini ujian untuk aku juga, untuk menjadi lebih kuat, lebih tabah lagi. Nah, setelah itu selama ibu aku nggak ada, setelah ada nenek aku yang menggantikan aku. Namun beberapa tahun kemudian sampai anakku udah besar, sampai juga nenek tinggal sama aku di sini, kumpul sama suami aku, sama bapakku juga. Nah, selama terus beberapa tahun kemudian gitu, setelah anakku umur 4 tahun lebih, mau umur 5 tahun, di situ aku bener-bener yang shock lagi. Di situ nenek yang benar-benar aku sayangi, aku cintai, yang sakitnya gak disangka-sangka, nenek pulang. Nenek kan sempat ikut sama bude aku, kakak dari ibu aku. Nenekku tuh pulang ke sana dan aku dapat berita duka, nenekku, budeku, sama pakdeku meninggal secara bersamaan di hari yang sama, satu hari itu. Dan yang sadisnya, yang tragisnya, mereka meninggal karena keracunan memakan ikan buntal guys waktu itu. Jadi aku gak habis pikir, aku gak bisa mikir, aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Harapanku cuma satu, yaitu bapakku. Dan itu aku bingung banget, aku harus gimana lagi. Situ aku hanya berusaha tegar, berusaha ikhlas. Inilah cobaan, inilah takdir dari Allah yang harus aku hadapi. Tapi di sini Allah benar-benar adil, seadil-adilnya dengan kepergian orang-orang yang sangat aku sayangi. Di sini aku dikaruniai anak yang sangat pintar, yang sangat sayang sama aku, ini sangat menjadi kebanggaan aku. Disinilah aku menjadi lebih kuat, lebih tegar menghadapi semua ini. Nah, kenapa di sini aku berjuang dari nol sebagai YouTuber guys? Karena di sini aku mau mengembangkan ide-ide pikiran aku di sini. Aku nggak tahu ini nanti bakalan berhasil atau enggak, yang penting aku berusaha dulu, aku lakuin dulu. Dan di sini tujuannya aku bercerita, aku mau simpan memori ini sebelum nantinya aku insya Allah sukses dengan cara ini. Ya, intinya aku harus berusaha dan berdoa aja sama Allah, percaya bahwa ini ujian dari Allah yang terbaik. Di balik ujian ini semua ada hikmahnya, tidak ada ujian yang melebihi kemampuan manusia ya guys. Jadi aku rasa untuk kalian semua, bersyukurlah kalian yang masih mempunyai kedua orang tua, dan masih banyak orang di keliling kalian yang sayang sama kalian. Kalian jangan pernah putus asa, jangan kecewakan mereka yang sudah menyayangi kalian, yang udah berjuang sekuat tenaga untuk kebahagiaan kalian. Karena di sini aku merasakan banget bagaimana penyesalan itu guys, bagaimana penyesalan di akhir itu. Nah, inilah kehidupanku sekarang. Aku punya suami dan anak, anakku 5 tahun, dan alhamdulillah sekarang udah mulai masuk sekolah. Di sini aku berusaha untuk tegar. Aku akan melakukan, inilah keadaanku sekarang, inilah kehidupanku sekarang.
aku harus berjuang, aku harus mengikhlaskan semua yang sudah meninggalkan aku, dan aku harus percaya semua ini ada hikmahnya. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku. Ini hanya motivasi aja, hanya semangat aja. Kalau kalian tuh pasti bisa ya guys. Oke guys, sepertinya ini ceritaku udah panjang banget dari tadi. Aku hanya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport aku. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk keluargaku, untuk keluarga suamiku dan juga suamiku, anakku, bapakku, kakakku, semuanya. Terima kasih yang masih sayang sama aku, yang masih peduli sama aku. Aku masih mungkin saat ini belum bisa membalas apa-apa, dan intinya doakan aku untuk sukses, dan aku insya Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan kalian. Aku sangat sayang sama kalian, dan juga aku sangat sayang sama kalian subscribe aku. Terima kasih sudah mendukung aku. Mungkin aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Intinya aku sangat terima kasih banyak buat kalian semua. I love you so much. Oke guys, mungkin cukup sekian ya aku bercerita. Kita bisa sambung lagi di next video. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku ya guys. See you. Assalamualaikum.